Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kembali kita akan belajar tentang tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam pada submateri menyolatkan dan menguburkan jenazah. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang menyolatkan jenazah. Syarat sholat jenazah ini seperti pelaksanaan sholat biasa. Tapi jika jenazahnya laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Nah, sebaliknya untuk jenazah perempuan, posisi berdiri imam sejajar dengan perutnya. Tata cara sholat jenazah yang pertama berniat. Boleh juga dilafalkan. Adapun caranya yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Saya berniat sholat jenazah dengan 4 kali takbir karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Setelah itu membaca surah Fatihah. Kemudian lakukan takbir yang kedua. Lanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, takbir lagi. Yang ketiga, lalu berdoa kepada jenazah. Yang kelima, lanjut takbir yang keempat yang diiringi dengan doa. Yang terakhir adalah salam. Keterangan untuk bacaan atau doa pada takbir ketiga dan keempat ada sedikit perubahan, yakni dhamir hu jika jenazah laki-laki menjadi ha untuk jenazah perempuan. Menyolatkan jenazah COVID-19 sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. A. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. B. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. C. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung hadir minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disalatkan dari jauh atau sholat gaib. D. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Kemudian menguburkan jenazah. Sunnah menguburkan. Yang pertama, menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke arah pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Dan yang ketiga, disunnahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas. Tata cara menguburkan jenazah yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Yang ketiga, di dalam liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah. Yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Yang keenam, setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan atau kayu atau bambu dari atasnya. Yang ketujuh, setelah itu keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah.
Yang kedelapan, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal. Yang kesembilan, kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Yang kesepuluh, setelah selesai menguburkan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nankir. Sedangkan tata cara menguburkan jenazah COVID-19 sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 adalah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan protokol medis. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat. Demikian tentang tata cara penyelenggaraan jenazah sop materi, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.